Tanah air, ku tidak lupakan, kan terkenang selama hidupku. Biarpun saya pergi jauh, tidak akan hilang dari kalbu. Tanahku yang ku cintai, engkau ku hargai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Waalaikumsalam teman-teman, warahmatullahi wabarakatuh. selamat Warahmatullahi datang di wabarakatuh. podcast Kebangsaan. Bersama saya, Syahrul Jaman dari Dinas Lingkungan Hidup. Selaku host pada podcast kali ini, pada episode ini kita akan membahas tema yang sangat menarik dan relevan bagi kita sebagai ASN maupun warga negara Indonesia, yaitu visualisasi bangsa yang dapat menggugah rasa cinta tanah air dan bangsa. Dan juga hadir bersama saya rekan-rekan ASN muda yang akan berbagi pengalaman dan pandangan mereka. Yang pertama, Ibu Nurvista Idrus dari Dinas Komunikasi, Informatika, dan Persandian. Halo semuanya. Kemudian yang kedua, Ibu Rahayu Ali dari UPTD Balai Pengawasan Mutu dan Keamanan Pangan, Dinas Pangan. Halo. Dan yang terakhir, Ibu Eliana dari Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang. Halo. Langsung saja kita ke pembahasan, apa itu visualisasi bangsa. Ketika mendengar tema visualisasi bangsa, mungkin sebagian orang membayangkan gambar peta Indonesia, bendera merah putih, atau simbol-simbol negara. Namun sebenarnya makna visualisasi bangsa jauh lebih luas. Saya ingin memulai dari Ibu Nurvista. Menurut Ibu Nurvista, apa yang dimaksud dengan visualisasi bangsa? Baik, terima kasih Pak Syarul. Menurut saya, visualisasi bangsa adalah gambaran yang muncul dalam pikiran kita ketika menyebut nama Indonesia. Gambaran itu bisa berupa keindahan alam, keberagaman budaya, semangat gotong royong, hingga bagaimana masyarakat Indonesia menghadapi berbagai tantangan. Menariknya di era digital saat ini, visualisasi bangsa juga terbentuk melalui informasi yang kita konsumsi setiap hari. Apa yang sering kita lihat di media sosial, berita maupun ruang digital akan mempengaruhi cara kita memandang Indonesia itu sendiri. Karena itu menurut saya, setiap warga negara memiliki peran dalam membangun citra positif bangsa itu sendiri. Kurang lebih seperti itu dari saya, Pak Syarul. Ini kesimpulan dari definisi yang disampaikan oleh Ibu Nurvista tentang visualisasi bangsa, yaitu visualisasi bangsa bukan hanya sesuatu yang kita lihat, tetapi juga sesuatu yang kita bangun bersama melalui pikiran dan tindakan. Ya, betul sekali. Jika kita terus menampilkan optimisme, prestasi, inovasi, dan semangat persatuan, maka masyarakat akan memiliki pandangan yang lebih positif terhadap bangsanya itu sendiri. Oke, kini kita beralih ke pembahasan tentang pandangan masyarakat Indonesia tentang masalah di bangsa Indonesia. Karena di era sekarang kita sering melihat bahwa masyarakat lebih mudah membicarakan kekurangan Indonesia dibandingkan kelebihannya. Menurut Ibu Rahayu, mengapa hal itu bisa terjadi? Baik, terima kasih Pak Sahrul. Saya melihat salah satu penyebabnya adalah karena informasi negatif seringkali lebih cepat menyebar dibandingkan informasi yang positif. Akibatnya, masyarakat tanpa sadar membentuk gambaran bahwa Indonesia penuh masalah. Padahal jika kita melihat lebih luas, banyak sekali hal yang patut dibanggakan. Indonesia memiliki sumber daya alam yang melimpah, keberagaman budaya yang luar biasa, serta masyarakat yang memiliki semangat gotong royong yang kuat. Bahkan dalam situasi sulit sekalipun, masyarakat Indonesia selalu menunjukkan solidaritas yang tinggi.
Luar biasa pandangan dari Ibu Rahayu Ali. Jadi dapat disimpulkan bahwa rasa cinta tanah air perlu dibangun dengan melihat Indonesia secara utuh, bukan hanya dari sisi kekurangannya. Benar sekali Pak Sahrul, mencintai Indonesia bukan berarti menutup mata terhadap masalah. Justru dengan mencintai bangsa, kita terdorong untuk ikut memperbaiki dan memberikan solusi. Kemudian kita lanjut, saya ingin mengajak kita semua berimajinasi. Jika 10 atau 20 tahun ke depan Indonesia menjadi bangsa yang lebih maju, seperti apa visualisasi bangsa yang Ibu Eliana bayangkan? Baik, Sarul, dari saya sendiri membayangkan Indonesia sebagai bangsa yang maju, tetapi tetap berakar pada nilai-nilai luhur. Infrastruktur berkembang merata, pelayanan publik semakin mudah diakses, teknologi dimanfaatkan untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat, dan pembangunan dapat dirasakan hingga ke daerah-daerah terpencil. Namun, yang paling penting adalah masyarakat tetap menjaga persatuan dan toleransi, karena pembangunan fisik tanpa persatuan tidak akan menghasilkan kemajuan yang berkelanjutan. Begitu Pak Sarul. Sangat menarik. Jadi, kemajuan bangsa tidak hanya diukur dari gedung dan jalan yang dibangun, tetapi juga kualitas manusianya. Ya, tepat sekali Pak Sarul. Bangsa yang besar adalah bangsa yang mampu menjaga identitasnya di tengah perubahan zaman. Begitu dari saya. Oke, sebelum kita lanjut, saya ingin mendengar pendapat-pendapat teman-teman tentang peran ASN dalam membangun visualisasi bangsa. Karena sebagai CPNS yang sedang mengikuti pelatihan dasar, tentu kita memiliki tanggung jawab untuk menjadi bagian dari visualisasi bangsa yang positif. Saya ingin mendengar pandangan dari masing-masing narasumber, apa kontribusi ASN dalam membangun Indonesia yang membanggakan. Baik, mungkin dari saya dahulu. Kalau dari perspektif saya, khususnya pada bidang saya, yaitu Kominfo, itu ASN harus menjadi penyebar informasi yang benar, edukatif, dan membangun optimisme masyarakat itu sendiri. Kalau dari sektor pangan, ASN harus memastikan masyarakat memiliki akses terhadap pangan yang cukup, aman, dan berkualitas, karena keamanan pangan merupakan fondasi ketahanan pangan. Dari sektor infrastruktur, ASN harus memastikan pembangunan dapat dinikmati secara adil oleh seluruh masyarakat, sehingga kesejahteraan dapat meningkat secara merata. Jadi dapat diambil kesimpulan dari perspektif yang disampaikan oleh teman-teman tadi bahwa meskipun bidang tugas kita tujuan akhirnya sama, yaitu memberikan manfaat bagi rakyat dan memperkuat bangsa Indonesia. Sebelum kita mengakhiri podcast ini, saya ingin meminta masing-masing narasumber menyampaikan satu kata yang menggambarkan Indonesia beserta alasannya. Baik, dari saya, Indonesia itu adalah harapan, karena Indonesia selalu memberikan ruang bagi generasi muda untuk berkarya dan berkontribusi. Kata dari saya, Indonesia adalah ketangguhan, karena bangsa Indonesia selalu mampu bangkit menghadapi berbagai tantangan. Ya, satu kata dari saya yaitu persatuan, karena keberagaman Indonesia hanya dapat menjadi kekuatan jika kita tetap bersatu. Dan satu kata dari saya adalah pengabdian, karena setiap warga negara memiliki kesempatan untuk mengabdi sesuai perannya masing-masing. Dari diskusi hari ini kita belajar bahwa visualisasi bangsa bukan hanya tentang bagaimana Indonesia terlihat di mata dunia. Lebih dari itu, visualisasi bangsa adalah bagaimana kita memandang Indonesia dengan rasa bangga, optimis, dan penuh tanggung jawab. Sebagai ASN, kita memiliki kesempatan untuk menghadirkan wajah Indonesia yang melayani, membangun, dan mempersatukan. Mari menjadi bagian dari generasi yang tidak hanya bangga menjadi warga negara Indonesia, tetapi juga berkontribusi nyata bagi kemajuan bangsa. Saya Sahrul Jaman bersama Ibu Nurvista Idrus, Ibu Rahayu Ali, Ibu Eliana mengucapkan terima kasih. Sampai jumpa di podcast kebangsaan berikutnya. Salam Indonesia Maju. Kami bangga berbangsa, bangga bernegara, Indonesia Jaya.